Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, ini hanya berlaku khusus di kelas yang saya ampuh, khususnya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, saya ingin menjelaskan skenario diskusi kelompok karena kita sudah masuk pada pekan diskusi kelompok. Nah, tema ruang lingkup makalah sebenarnya ini sudah ada di alur pembelajaran sekolah ya. Jadi bisa dilihat di menu alur pembelajaran sekolah. Cuma karena ini terpisah-pisah di sekolah, saya coba gabung di penjelasan kali ini. Nah, diskusi kita di mata kuliah Pendidikan Pancasila itu dilaksanakan di pekan keempat, pekan kelima, pekan keenam, lalu pekan ke-9, pekan ke-11, pekan ke-13, dan pekan ke-15. Jadi ada 7 kali diskusi, 7 pekan sesuai dengan RPS-nya mata kuliah kita. Nah, pekan 4, 5, 6 itu kita akan bicara tentang hakikat atau nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Nah, ini adalah diskusi dari materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sila pertama ketuhanan yang maha, sila kedua kemanusiaan yang beradab. Nah, sebenarnya yang mau dilakukan di sini adalah mahasiswa diharapkan untuk mengidentifikasi apa sih hakikat dari sila-sila Pancasila tersebut, khususnya pada sila pertama dan sila kedua. Nah, kemudian bagaimana mahasiswa melihat realita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi digambarkan apakah kemudian ada kesesuaian di dalam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ataukah kemudian ada empirical problem di situ. Jangan sampai ada masalah yang ada, itu yang coba diidentifikasi, lalu apa alternatif solusi untuk itu. Jadi kita strukturkan dalam 3 hal ya, ada konsepnya, ada realitanya, ada masalahnya, lalu ada solusinya. Nah, ini kan kalau kita lihat bisa dikembangkan, bisa dilihat ini bahwa inilah sebenarnya cakupan dari ketuhanan yang maha esa, tapi bukan hanya ini. Ada banyak cakupan dari ketuhanan yang maha esa itu. Silakan dicari dari berbagai sumber. Kemudian, nah ini Anda bisa mengambil judul secara spesifik. Itu silahkan kelompok-kelompok yang sudah dibentuk. Silahkan Anda memilih judul-judul yang Anda akan tulis makalah kelompoknya. Ya, bisa bicara tentang terorisme, bicara tentang radikalisme, atau kemudian bicara tentang bagaimana penyalahgunaan narkotika ya. Kemudian selanjutnya kalau di sila kedua ada beberapa terjemahan dari sila kedua itu gitu. Bahwa perilaku yang sesuai dengan sila kedua itu saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan seterusnya. Itu silakan dikembangkan dari berbagai literatur. Nah, Anda bisa mengambil judul misalnya terkait dengan bagaimana penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Bisa juga misalnya mengambil judul terkait dengan fenomena kehidupan bangsa Indonesia yang memperlihatkan adanya benturan kepentingan antara pengusaha dengan buruh. Nah, silakan Anda memilih itu. Jadi tidak perlu semuanya, cukup ambil satu bagian yang mudah-mudahan setiap kelompok berbeda sehingga memperkaya wawasan kita di dalam belajar materi pada pekan keempat ya. Kemudian pekan kelima juga demikian terkait dengan hakikat nilai sila-sila Pancasila. Cuma di pekan kelima itu ada sila persatuan, kemudian ada juga sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Sama ini identifikasi hakikat nilai-nilai yang terkandung dalamnya, lalu kemudian lihat realita kehidupan masyarakat kita, lalu kenali masalahnya, lalu bisa memberi alternatif solusi. Bagaimana supaya nilai persatuan itu bisa terwujud dalam kehidupan, bagaimana supaya nilai-nilai musyawarah mufakat itu bisa terwujud dalam kehidupan. Nah, itu yang kita harapkan.
Nah, di sini ada gambaran mengenai persatuan Indonesia itu, ada cinta tanah air, ada apa namanya, rela berkorban dan seterusnya, bisa ditambahkan itu, bisa ditambahkan. Nah, lalu kemudian ya, Anda bisa memilih judul ini, bisa memilih tentang bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu diwujudkan, bagaimana kemudian menjaga eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, ya, di mana dikenal pula dengan istilah benua maritim Indonesia, ya. Silakan. Bagaimana bisa menjaga agar merah putih terus berkibar di NKRI. Nah, ini juga Bhinneka Tunggal Ika. Kita kan negara yang majemuk, ya. Bhinneka itu kan berbeda-beda, itu realita, berbeda agama, berbeda suku, bangsa, budaya dan seterusnya. Kita berharap bahwa yang Bhinneka itu menjadi Tunggal Ika. Jadi Tunggal Ika itu cita-cita, bagaimana persatuan terwujud. Nah, bisa jadi Anda mengambil bagian itu. Nah, ini jadi bisa digambarkan, ya, bahwa Yugoslavia itu negara yang besar, Uni Soviet itu negara yang besar, tapi karena gagal menjaga eksistensinya, akhirnya kemudian terpecah menjadi banyak negara-negara baru. Kalau dulu di masa kerajaan ada kerajaan Majapahit yang sangat luas wilayah kerajaannya, tapi akhirnya kemudian juga tidak lagi bisa eksis, tinggal jadi kenangan sejarah. Kemudian sila keempat, nah ini mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan dan seterusnya. Silakan Anda tambahkan, cari tahu dan berbagi literatur, ya. Nah, kita nanti bisa saja memilih, mahasiswa dari kelompok-kelompok tertentu bisa memilih bagaimana sih pelaksanaan kedaulatan rakyat itu di Indonesia. Demokrasi Pancasila itu seperti apa? Kalau kita lihat di sini di konstitusi kita pasal 1 ayat 2 itu kan jelas. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bagaimana perwujudannya? Silakan dipilih judul-judulnya lalu kemudian dijelaskan. Bung Hatta mengatakan begini, demokrasi Indonesia itu adalah kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralistik. Apa maksudnya itu, ya? Jadi silakan nanti pilih, tentukan judulnya sendiri sepanjang kemudian temanya sesuai, ya. Kemudian di pekan ke-6, nah ini sama, tapi ini bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sama seperti pekan ke-4 dan 5, ya, ada nilai-nilai keadilan sosial itu, bersikap adil, tidak bersifat boros, ya, suka bekerja keras, menghargai, menghormati hak-hak orang lain dan seterusnya, hasil karya orang lain dan seterusnya. Itulah manusia-manusia Indonesia seharusnya, suka gotong royong, ya, mencerminkan suasana kekeluargaan dan seterusnya. Silakan dilengkapi, ditambahkan. Nah, nanti bisa ambil judul, apakah kemudian keadilan itu sudah terwujud di Indonesia, bisa dalam konteks keadilan hukum. Nah, karena kan cita-cita penegakan hukum itu kan terciptanya rasa keadilan. Apakah rasa keadilan itu sudah dirasakan oleh masyarakat kita gitu? Apalagi setelah reformasi ini kan ada banyak lembaga-lembaga baru yang terbentuk sebagai produk reformasi kaitannya dengan penegakan hukum. Nah, silakan Anda cari tahu lalu kemudian tentukan judulnya sendiri sepanjang sesuai dengan tema. Bisa juga kemudian sebenarnya Anda memilih di sini terkait dengan ekonomi. Bagaimana kemudian apakah keadilan sosial itu terwujud dalam bentuk kesejahteraan dalam konteks ekonomi. Silakan Anda memilih judul-judul itu. Kemudian diskusi pekan ke-9 ini terkait dengan Pancasila sebagai ideologi nasional. Jadi materinya ini Pancasila sebagai dasar dan ideologi nasional. Nah, persoalannya kan di sini bagaimana internalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila itu. Nah, ini kan perlu ada konsep apa itu ideologi, ya. Lalu kemudian kita bicara bagaimana aktualisasinya, karena kan kalau bicara ideologi itu sebenarnya pelaksanaannya ada dua. Ada pelaksanaan objektif, ada pelaksanaan subjektif. Nah, yang objektif itu ya terkait dengan bagaimana ya, itu termuat di dalam aturan perundang-undangan. Sementara kalau kita bicara subjektif, bagaimana masyarakat menjalankan itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apakah kemudian ada masalah atau seperti apa? Silakan nanti solusinya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu kan sangat bervariasi dan dinamis, ya. Nah, bisa dicek itu apa faktor yang menyebabkan rendah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu. Lalu kemudian bagaimana model-model pewarisan nilai-nilai? Karena apa?
Di masa Orde Baru itu kan ada Eka Prastia Pancakarsa ya, ada P4, penataran P4. Kemudian di masa Orde Lama juga ada sebenarnya, ada namanya Manipol Usdek ya, itu manifesto politik gitu. Nah, di masa Orde Lama, Orde Baru, terjemahan Pancasila itu kelihatannya secara secara sepihak oleh rezim yang berkuasa. Lalu kemudian menjadi seperti doktrin, diindoktrinasi untuk kepentingan rezim yang berkuasa, sehingga kemudian itu menjadi gagal. Sekarang bagaimana di masa reformasi ini? Karena tantangan ideologi kita itu kan salah satunya globalisasi gitu. Walaupun kita tahu globalisasi juga menyimpan atau memberikan peluang-peluang yang baik untuk kemajuan. Nah, itu nanti silakan adik-adik. Intinya di sini adalah bagaimana kondisi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu. Lalu kemudian apa model-model, kira-kira ada best practices apa gitu terkait dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi memang kan ini Pancasila kan tidak boleh dikungkung dalam sebuah ruangan-ruangan sempit gitu, tapi dia harus berada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi dia harus menjadi sesuatu yang terbuka di masyarakat kita untuk kemudian diterjemahkan tentu sesuai dengan nilai-nilai dasar yang ada, sehingga bisa menjadi aplikatif di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Karena Pancasila itu kan bukan sesuatu di luar kita, tapi sebenarnya Pancasila itu dari kita gitu, karena dia kausa materialnya kan dari masyarakat Indonesia sendiri, dari kehidupan sosial budaya masyarakat Nusantara dulu. Nah, kemudian pekan ke-11, ini pekan ke-11 bagaimana mengimplementasi nilai Pancasila itu dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Ada materinya, ini kan materi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Ini kan Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Artinya Pancasila itu harus menjadi acuan di dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Jadi sila-sila Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila itu harus terinfiltrasi ke dalam semua produk hukum. Tapi realitanya kan tidak demikian. Apa buktinya? Ya, banyak aturan yang di judicial review karena bertentangan dengan undang-undang atau ada yang bertentangan dengan konstitusi. Ya, kan konstitusi itu kan bisa disebut representasi dari perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai hukum tertinggi. Tapi kemudian aturan-aturan di bawahnya karena kan dibuat oleh lembaga yang berbeda-beda, pejabat yang berbeda-beda ya sesuai tingkatannya, maka itu bisa melahirkan produk yang berbeda yang bisa saja bertentangan satu sama lain, bisa saja tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, coba dicari tahu itu, bikin judul kaitannya dengan hal ini ya. Jadi kira-kira seperti ini tata urutan ini. Ya, ini kan nanti belum dibahas, ini belum. Ini kan baru pekan keempat ya. Nah, dan nanti Anda bisa memilah gitu. Di bidang ekonomi kira-kira apa aturan-aturan yang dianggap bertentangan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di bidang politik, di bidang sosial budaya, di bidang pertahanan dan keamanan, ya silakan pilih sesuai dengan kelompok Anda masing-masing ya. Nah, kemudian temu kenali ini yang sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi kan sangat jelas itu, kalau sudah diuji itu berarti ada hal yang tidak sesuai. Kemudian di pekan ke-13 kita akan bicara tentang Pancasila sebagai etika politik. Nah, Pancasila menjadi etika politik karena apa? Kalau kita bicara politik itu kan pencapaian tujuan. Di dalamnya tentu ada cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, cara itulah kemudian yang kemudian harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan kemudian seperti teorinya Machiavelli ya, tujuan menghalalkan segala macam cara, itu kan seharusnya tidak terjadi. Tapi dalam realita kehidupan kita itu muncul. Jadi lebih baik menang bersoal daripada kalah terhormat. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa ya kita sudah tidak lagi peduli terhadap Pancasila sebagai etika politik. Jadi ya yang penting tujuan tercapai, karena katanya seni segala kemungkinan. Jadi yang penting kita membuat bagaimana kemungkinan itu terjadi dan mengabaikan norma-norma, nilai-nilai yang ada. Nah, ini yang coba dilihat ya. Karena kalau kita bicara politik, bicara demokrasi di Indonesia kan ada perwujudannya. Kita bisa lihat ya bahwa ada pemilu di Indonesia, ada pemilihan umum untuk partai politik masuk ke DPR, DPRD, ada pemilu yang kemudian lewat perorangan masuk ke DPD ya, ada pemilu presiden, ada pemilu kepala daerah. Nah, itu kan
bisa dilihat bagaimana praktek politik di situ. Apakah kemudian setelah rezim Orde Baru yang katanya otoriter, yang katanya autokrasi ya, apakah kemudian sekarang demokrasi betul terwujud? Jangan-jangan yang terjadi malah oligarki dalam sistem politik kita. Oke, silakan nanti ada ini kan ada pola pikir Machiavelli ya, yang pasti itu bertentangan dengan ideologi Pancasila pasti, karena itu praktik yang mana tujuan menghalalkan segala macam cara. Kemudian pekan ke-15 kita akan bicara tentang paradigma. Jadi paradigma itu ya, namanya paradigma itu kan ya bisa sumber nilai, pola pikir, orientasi dasar ya, sumber asas serta arah dan tujuan dari sebuah perkembangan, perubahan serta proses pembangunan. Nah, ini yang kita mau lihat bagaimana Pancasila itu sebagai landasan pembangunan. Karena kalau kita bicara landasan pembangunan kan landasan idenya Pancasila, landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar, landasan visionalnya wawasan Nusantara, landasan konsepsionalnya ketahanan nasional. Silakan nanti dilihat bagaimana Pancasila itu dalam konteks pembangunan ekonomi, dalam konteks pembangunan politik, dalam konteks pembangunan sosial budaya ya, dalam konteks pertahanan dan keamanan. Silakan nanti Anda pilih mana, tentukan judulnya sendiri ya. Baik, yang tidak kalah pentingnya tentu ini. Nah, bahwa bagaimana buat makalah. Jadi saya tidak akan kirimkan lagi ke WA grup kelas kita tentang hal ini, bahwa bisa diskusi. Anda sudah bisa melihat melihat video ini di YouTube untuk kemudian Anda bisa ikuti ya. Nah, bagaimana strukturnya? Ini kan banyak pertanyaan ada di mahasiswa. Bagaimana strukturnya? Nah, kalau kita bicara strukturnya, struktur itu ditentukan oleh Anda sendiri. Ya, jadi struktur yang Anda pilih bisa Anda kemudian melihatnya di struktur penulisan artikel pada salah satu jurnal ilmiah nasional atau internasional yang relevan dengan judul makalah kita. Ada jurnal-jurnal sosial, politik, ya humaniora, ada tentang general education ya, ada tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Silakan, ada banyak jurnal supaya Anda juga bisa memulai untuk lebih familiar dengan jurnal-jurnal ilmiah itu. Nah, lihat bagaimana struktur penulisan artikel di jurnal tersebut. Nah, itu nanti dicantumkan tata cara penulisan artikelnya dan jurnalnya sebagai lampiran. Jadi tata caranya bukan jurnalnya yang dilampirkan, bukan, tapi tata cara penulisannya. Nah, itu yang dilampirkan. Lalu tulis itu jurnal apa rujukannya. Dan yang paling utama tidak boleh plagiat. Jadi kalau isi-isi dari tulisan Anda itu, dari makalah Anda itu harus mencantumkan semua sumber. Karena itu bagian dari capaian pembelajaran kita. Bagaimana jujur, bagaimana kemudian kita menghargai hasil karya orang lain dengan mencantumkan di sumber di daftar pustaka ya. Kemudian pembahasan. Nah, bagaimana isi-isinya secara garis besarnya ini tadi seperti yang saya katakan. Ada konsep sesuai dengan judul makalah Anda, atau mungkin hakikat atau nilai-nilai kalau itu pasal itu sila-sila ya. Lalu lihat realita kehidupan masyarakat kita, temu kenali masalah, lalu kemudian ada solusi sehingga kita terstruktur di dalam membuat makalah kita ya. Kemudian presentasi. Nah, ini setiap kelompok membuat PPT dan anggota kelompok itu mempresentasi. Cuma karena sekarang masa pandemi dan untuk efisiensi, efektivitas dan ekonomisnya ini presentasi, maka kita tidak presentasi langsung. Nah, setiap kelompok itu membuat video presentasinya. Anda buat video presentasi maksimal 20 menit. Jadi video presentasi bukan video individu-individu, tapi bagaimana mengelaborasi itu penjelasan-penjelasan individu. Saya pikir banyak sekali. Bisa Anda contoh, cari tahu bagaimana caranya bikin video presentasi yang kemudian melibatkan seluruh anggota kelompok. Walaupun ini tidak bertemu karena Anda di rumah masing-masing ya. Nah, video ini diupload di Google Drive kelompok masing-masing. Dibuat satu akun Google Drive ya, dimana disimpan semua di situ, karena kan pasti videonya nanti ada 7, karena 7 pekan kita diskusi. Nah, nanti nama file video itu pekan, misalnya pekan keempat kelompok 1, jadi pekan keempat, kelompok 1, judul makalahnya apa. Nah, linknya ya saja yang dikirim ke WA group, nanti difasilitasi oleh wakil ketua kelas ya. Jadi apa nama linknya itu kan satu kali saja, karena Google Drive itu mungkin pakai link satu kali saja kan, di situ terus dikirim kan. Nah, ini setiap hari Sabtu pukul 10 sampai pukul 11. Nah, itu deadline-nya. Setiap pekan diskusi. Kalau pekan keempat ya pekan kelima dan seterusnya ya. Ini mungkin pekan keempat sudah lewat karena
ada hal yang tidak sampai informasinya ya, tapi diupayakan saja gitu. Kemudian video-video terpilih nanti yang akan diupload ke akun YouTube pembelajaran kita ya, supaya bisa ditonton orang, supaya kemudian bisa bermanfaat bagi banyak mahasiswa ya. Kemudian bagaimana sekolah dan hal-hal teknis. File tugas, makalah dan PPT itu setiap kelompok dikirim ke ketua kelas, disatukan dalam bentuk WinRAR. File WinRAR dikirim ke Gmail ini ya. Jadi Gmail ini rahmatullahjafar@gmail.com. Tidak boleh orang per orang mengirim, tidak boleh. Harus ketua kelas yang kirim ini. Dan itu dalam bentuk WinRAR ya. Dikirim juga di akhir pekan supaya bisa lebih baik makalahnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk penulisan di artikel ilmiah ya. Wakil ketua kelas mengidentifikasi file tugas setiap kelompok. Jadi jangan sampai ada yang tidak kumpul. Yang tidak kumpul ya silakan diidentifikasi di daftar nilai itu dicentang ya. Kemudian bagaimana sekolah? Tetap di sekolah kita jalan. Jadi login di sekolah sesuai dengan waktu pembelajaran ya. Mengetik nama dan NIM di menu chat. Itu seperti absen manual ya. Kemudian Anda jelaskan ketik intisari makalah di menu forum diskusi kelompok. Kentara itu nanti orang yang tidak berpartisipasi karena dia tidak tahu apa isi makalah kelompoknya ya. Setiap kelompok menyiapkan satu pertanyaan. Harus ada satu pertanyaan dari apa yang Anda baca. Tapi itu bukan pertanyaan individu, pertanyaan kelompok. Satu pertanyaan, satu kelompok. Nanti difasilitasi ketua atau wakil ketua kelas. Nanti pertanyaannya ini di-share di WA grup kita. Pertanyaan kelompok 1 apa, pertanyaan kelompok 2 apa, dan seterusnya, dibuat dalam bentuk daftar supaya tersusun lengkap. Di situ ada 7 pertanyaan dari 7 kelompok. Nah, pertanyaan kelompok 1 itu dijawab kelompok 2, kelompok 2 dijawab kelompok 3, dan seterusnya sampai kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 7. Nah, kira-kira begitu. Jawabannya diketik di mana? Di menu forum internal group. Nah, di menu forum internal group. Nanti saya coba kasih lihat di menu sekolah kita. Oke, sepertinya ini agak berat ini kita agak berat kita hari ini karena ada banyak tugas, tapi anggap saja bahwa itu semua untuk membuat kita menjadi tangguh sebagai mahasiswa ya. Jadi saya perlihatkan sedikit karena mungkin ini juga baru yang tidak dilakukan di pekan-pekan sebelumnya ya, bahwa ini cara contoh aktuaria ya. Kalau forum biasa kan ini kan tidak ada tugas ya, tidak ada tugas di pekan diskusi. Artinya ada tugas cuma tidak dikumpulnya di sekolah untuk membuat direktori kita tidak penuh. Kasihan juga ya, teman-teman yang lain juga mau mengumpulkan tugas. Maksud saya kelas-kelas yang lain mau mengumpulkan tugas. Nah ini kan ada forum ya, forum diskusi kelompok kan ada di sini. Nah, tetap diketik di sini. Ini coba saya cek aktuaria apakah sudah ada yang mengetik di pekan keempat ini. Oke, sudah 31 replies-nya. Baguslah. Nah, kemudian yang saya maksud tadi adalah diskusi di forum internal grup. Tapi ini kan diskusinya juga hanya internal kelompok. Ini saudara, ini ada banyak salah ini. Jadi nanti dicek baik ini kelihatannya salah. Jadi harusnya ini kan ada 7 grup ya. Jadi pertanyaan dari kelompok 1 yang dijawab oleh kelompok 7. Pertanyaan kelompok pertanyaan kelompok 1 dijawab oleh kelompok 2, pertanyaan kelompok 2 dijawab oleh kelompok 3, pertanyaan kelompok 3 dijawab oleh kelompok 4, kelompok 4 dijawab oleh kelompok 5, pertanyaan kelompok 5 dijawab kelompok 6, pertanyaan kelompok 6 dijawab kelompok 7, pertanyaan kelompok 7 dijawab oleh kelompok 1. Nah, setelah mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang ada di WA group, lalu klik ini. Klik ini baru kemudian Anda ketik di sini. Anda buat thread ya, ketik di sini misalnya, lalu Anda pertanyaannya kelompok ini kan kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya, berarti pertanyaan kelompok 7. Jadi pertanyaan kelompok 7 di sini. Pertanyaan kelompok 7. Silakan nanti Anda isi gitu. Lalu kemudian diisi situ apa pertanyaannya, tulis pertanyaannya baru jelaskan. Jadi ketua kelompok saja yang bikin ini. Jadi ketua kelompok yang bikin ini baru kemudian create thread ya. Jadi Anda buat topik. Sudah ada. Nanti di reply seperti biasa, di reply. Jadi setiap orang bisa reply dan setiap orang bisa lebih dari 1 kali reply. Setiap orang bisa mereply pertanyaan kelompok itu. Setiap orang bisa mereply temannya sebagai bentuk dari mengkritisi atau mungkin menolak atau mungkin menambahkan. Ya silakan. Jadi bisa ramai di situ, tapi ingat yang ramai itu replies-nya.
jawabannya, tapi forumnya threadnya harus satu. Tidak boleh lebih dari satu di sini. Kalau pekan keempat, nanti pekan kelima kan sudah 2 di sini, sampai pekan ke-7, jadi maksimal di sini 7, maksimal 7. Jadi jangan membuat topik, Topik itu pertanyaan dari kelompok itulah yang dijawab, pertanyaan kelompok lain dijawab oleh kelompok itu ya. Mudah-mudahan bisa paham, nanti tanyakanlah kalau ada yang tidak paham mengenai ini. Saya pikir itu adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.